Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Masih bisa berkutik gak nih? Verdi Sambo sudah terima surat pemecatan dari Polri. Verdi Sambo yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, dikabarkan telah terima hasil putusan sidang banding dengan hasil pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, Jumat, tanggal 24 September tahun 2022. Putusan itu hasil akhir dari sidang kode etik, dalam perkara obstruction of justice. Hasil komunikasi Karo Waprov bahwa petikan putusan PTDHFS hari ini sudah diserahkan kepada yang bersangkutan, kata Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang dikutip pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Kata dia berkas petikan hasil sidang etik dan banding telah diterima oleh Verdi Sambo. Artinya yang bersangkutan hari ini sudah menerima petikan hasil sidang etik dan banding yang digelar beberapa waktu lalu, katanya. Ia juga menyebut proses administrasi dari pemecatan Sambo juga sudah diserahkan ke bagian sumber daya manusia, SDM, Polri. Namun, untuk nantinya diserahkan ke istana tergantung dari SDM yang masih dalam proses. Untuk proses administrasi juga dari Waprov sudah serahkan ke SDM. Artinya SDM juga on proses. Prosesnya, biar nggak selalu menanyakan apakah sampai ke Presiden, nggak. Prosesnya cukup dari SDM, ke Pak Kapolri, ke Sekmil, Sekretaris Militer, ujarnya. Berbagai proses pengesahan keputusan PTDH Verdi Sambo tidak akan mengubah vonis komisi banding. Tanda tangan pengesahan, tanda tangan Sekmil aja untuk surat keputusannya diserahkan ke SDM. SDM nanti menyerahkan ke yang bersangkutan. Yang jelas proses administrasi ini tidak akan merubah substansi dari hasil putusan sidang kode etik yang sudah PTDH-kan yang bersangkutan, sambungnya. Kabar yang kedua. Sudah tak peduli pada Verdi Sambo lagi, Bribka RR berani umbar adegan tak terduga yang sempat dilakukan Verdi Sambo sebelum menghabisi Brigadir J. Sudah tak peduli pada Verdi Sambo lagi, Bribka RR berani umbar adegan tak terduga yang sempat dilakukan Verdi Sambo sebelum menghabisi Brigadir J kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret nama mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo dan dua ajudannya, Ricky Rizal, Bribka RR, dan Richard Eliezer, Baradae, sebagai tersangka itu perlahan terus terungkap kebenarannya. Instruksi sesat dari Verdi Sambo kepada Ricky Rizal, Bribka RR, dan Richard Eliezer, Baradae, untuk membantu melenyapkan nyawa Brigadir J berbuntut kesialan bagi kedua ajudannya itu. Pengacara Ricky Rizal atau Bribka RR, Erman Umar sempat membeberkan pengakuan Bribka RR yang saat itu menolak perintah Verdi Sambo untuk menghabisi Brigadir J saat itu. Kata Erman Umar, Bribka RR lebih dulu dipanggil oleh Verdi Sambo untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati di Magelang. Adapun Erman Umar mengatakan, saat itu Bribka RR mengaku tidak mengetahui apa-apa yang terjadi antara Putri Chandrawati dan Brigadir J. Dipanggil, dia tanya, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu enggak? Enggak tahu, ini ibu dilecehkan. Dan itu sambil nangis dan emosi, kata Erman saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Jumat, tanggal 9 September tahun 2022. Adapun Bribka RR mengaku saat ditanya oleh Verdi Sambo, saat itu Putri Chandrawati ada di dalam ruangan yang sama. Ia menjelaskan saat itu Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J saat dipanggil. Bribka RR ditanya kesanggupannya untuk menembak Brigadir J namun ia menolak lantaran tak kuat mental dan justru dia diminta memanggil Baradae. Kamu berani nembak? Nembak Yosua? Dia bilang saya enggak berani pak, saya enggak kuat mental, enggak berani, pak. Ya sudah kalau begitu kamu panggil Richard, kata Erman, menirukan percakapan Bribka RR dan Verdi Sambo. Tak hanya itu, Bribka RR juga mengaku melihat Verdi Sambo sempat menangis sebelum melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Ketika ditanya lebih lanjut, Bribka RR mengaku tidak mengetahui alasan pastinya. Namun Bribka RR mengetahui bahwa Kuat Maruf dan Brigadir J memang sempat terjadi pertengkaran saat di Magelang. Saya melihat bapak menangis. Enggak biasa begitu kan? Tapi saya enggak tahu kejadian di sana, kata dia. Kabar yang ketiga.
Petikan SK pemecatan sudah diserahkan ke Ferdi Sambo, kata Polri, tidak ada upacara. Polri menyerahkan petikan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH, Ferdi Sambo kepada yang bersangkutan hari ini, Jumat, tanggal 23 September tahun 2022. Petikan putusan PTDH FS, Ferdi Sambo, pada hari ini sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya hari ini yang bersangkutan sudah menerima petikan hasil kode etik dan banding yang sudah digelar beberapa waktu lalu, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri Jakarta, Jumat. Dedi menuturkan penyerahan surat keputusan PTDH tersebut sebagai tanda Ferdi Sambo resmi diberhentikan dari kepolisian. Pemberhentian Ferdi Sambo, kata dia, cukup diproses oleh Asisten SDM Polri kepada Kapolri. Kemudian, diteruskan ke Sekretaris Militer, Sekmil. Tanda tangan pengesahan dari Sekmil saja untuk skepnya diserahkan ke Asisten SDM. Nanti SDM yang menyerahkan kepada yang bersangkutan, tutur Dedi. Surat keputusan tersebut, lanjut Dedi, sudah menjadi tanda bukti bahwa Ferdi Sambo sudah dinyatakan diberhentikan sebagai anggota Polri tanpa perlu upacara pencopotan pangkat dan atribut lain. Jenderal Bintang 2 itu juga menegaskan bahwa proses administrasi surat keputusan PTDH itu tidak akan mengubah substansi dari hasil sidang kode etik yang sudah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ferdi Sambo. Yang jelas proses administrasi ini tidak akan mengubah substansi dari hasil putusan sidang kode etik yang sudah mem-PTDH yang bersangkutan. PTDH sebagai anggota polisi, jelasnya. Dia juga memastikan bahwa petikan skep PTDH tersebut diberikan langsung kepada Ferdi Sambo tidak melalui pengacaranya. Hal itu akan dibuktikan dengan tanda terima setelah surat diserahkan. Hari ini langsung diserahkan kepada yang bersangkutan. Ada tanda terimanya sebagai bukti propam. Sudah cukup dengan pemberian surat tersebut. PTDH sudah clear. Kabar yang keempat. Terlibat dalam kasus Ferdi Sambo, nasib Brigjen Hendra Kurniawan diprediksi bakal tamat. Begini nasib Brigjen Hendra Kurniawan usai dirinya terseret dalam kasus Ferdi Sambo. Ex-Karo Paminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan diprediksi bakal tamat seperti Ferdi Sambo. Namun pengamat menyoroti soal jadwal sidang Brigjen Hendra Kurniawan yang kembali molor. Diketahui, sejatinya, Brigjen Hendra Kurniawan dijadwalkan menjalani sidang etik pada tanggal 7 September tahun 2022 lalu. Namun, sidangnya ditunda hingga dijadwalkan ulang untuk ketiga kalinya pada tanggal 21 September tahun 2022. Kini, mantan Karo Paminal Divpropam Polri kembali dijadwalkan sidang etik pada pekan depan. Untuk Brigjen HK, itu nanti akan dilaksanakan minggu depan, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, dikutip tribunnews.com dari kanal YouTube Tiffany News, Kamis, tanggal 22 September tahun 2022. Disampaikan Dedi, alasan sidang etik Brigjen Hendra ditunda adalah kondisi saksi yang tak memungkinkan hadir lantaran sakit.